Agar teman-teman lebih paham materi yang akan kami bawakan, yang pertama saya ingin teman-teman mengetahui apa sih dasar hukum dari hak tanggungan. Jadi dasar hukum hak tanggungan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997. Jadi hak tanggungan itu adalah hak jaminan atas tanah. Hak tersebut itu dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar dari pokok-pokok agraria tersebut. Jadi untuk pelunasan utang tertentu, mereka itu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari hak tanggungan. Jadi hak tanggungan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada krediturnya. Yang kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, mudah dan pasti pelaksanaannya. Oke, selanjutnya itu sifat hak tanggungan. Jadi sifat hak tanggungan itu ada dua. Yang pertama itu tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti hak itu tanggungannya membebani secara utuh objeknya dan setiap bagian daripadanya. Nah, pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebaskan sebagian objek dari beban yang hak tanggungnya. Tetapi hak tanggungan tetap membebani seluruh objeknya untuk sisa utang yang belum dibayar. Nah, yang kedua, hak tanggungan itu merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan antara hukum hutang piutang. Kreditur preferen yaitu yang dimaksud dengan kreditur preferensi adalah kreditur yang mempunyai hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari hasil eksekusi. Hak jaminan khusus kepada para kreditur konkuren yang merasa tagihannya belum cukup terjamin dengan jaminan umum. Undang-undang menawarkan lembaga jaminan. Syarat-syarat objek hak tanggungan. Yang pertama, mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, terdaftar dalam daftar umum. Yang keempat, ditunjuk oleh undang-undang. Objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan yang ditunjuk oleh UU PA pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HT, hak milik pasal 26 UU 4 UU PA, hak guna usaha pasal 33 UU PA, hak guna bangunan pasal 38 UU PA, yang ditunjuk oleh UU HT pasal 4 ayat 2. Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun pasal 27 UU HT. Rumah susun yang berdiri di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh negara. Hak milik atas satuan rumah susun HMSRS yang bangunannya didirikan di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh negara. Tanah berikut atau tidak berikut bangunan tanaman hasil karya 4 ayat 4 dan 5 UU HT. Implikasi penerapan asas pemisahan horizontal dalam pembebanan hak tanggungan. Bangunan harus bangunan P, tanaman harus tanaman keras, hasil karya harus menjadi satu kesatuan dengan tanahnya yang dibebani HT. Harus disebutkan secara jelas dalam APHT. 5. Jika pemilik bangunan atau tanaman bukan sekaligus pemilik tanahnya, maka yang tersebut harus ikut serta menandatangani APHT. Pemberian hak tanggungan dalam pasal 8 UU HT adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan.
Pemegang hak tanggungan dalam pasal 9 UU HT adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai berpiutang. Pemegang hak tanggungan, subjek, orang atau badan hukum, kedudukan, kreditor, domisili tidak ada. Yang pertama, harus mencantumkan domisili pilihan di Indonesia atau kantor PPAT tempat pembuatan APHT dalam pasal 9 Undang-Undang HT. Subjek hukum tanggungan. B. Pemberi hak tanggungan. Syaratnya yang pertama yaitu memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Yang kedua, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek HT yang bersangkutan. Kedudukan debitur atau penjamin dalam pasal 8 UU HT. Saya akan melanjutkan materi tentang hak tanggungan. Yang pertama, prosedur pembebanan hak tanggungan. Ada 2 tahap, yaitu 1. Tahap pemberian hak tanggungan, kedua, tahap pendaftaran hak tanggungan. Selanjutnya, tahap pemberian hak tanggungan. Yang pertama, dibuatkan akta pemberian hak tanggungan atau APHT oleh PPAT pasal 10 ayat 2 UU HY, JO pasal 3724/1997. Yang kedua, APHT dibuat untuk memenuhi syarat spesialitas pasal 11 ayat 1 UU HT. Yang ketiga, APHT memuat yang pertama nama dan identitas pemberian pemegang hak tanggungan, yang kedua domisili para pihak, yang ketiga penunjukan secara jelas utang yang dijamin, yang keempat nilai tanggungan, yang kelima uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Yang keempat, tidak dipenuhinya syarat spesialitas secara lengkap mengakibatkan APHT yang bersangkutan batal demi hukum. Yang kelima, tanah yang belum bersertifikat dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan, maka pembebanan hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas yang bersangkutan. Selanjutnya, prosedur pembuatan APHT. Yang pertama, dihadiri oleh pemberi hak tanggungan kecuali ada SKMHT. Yang kedua, dihadiri oleh penerima hak tanggungan. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, di hadapan PPHT. PPAT wajib mendaftarkan APHT selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditandatanganinya APHT. Selanjutnya, tahap pendaftaran hak tanggungan. Yang pertama, untuk memenuhi syarat publisitas, maka APHT harus didaftarkan. Yang kedua, fungsi pendaftaran. Fungsi pendaftaran ada 2. Yang pertama, sebagai syarat konstitutif lahirnya hak tanggungan. Yang kedua, untuk keperluan pembuktian hak tanggungan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu kegiatan kantor pertanahan. Yang pertama, membuat buku tanah hak tanggungan. Yang kedua, membuat salinan akta pemberian hak tanggungan. Yang ketiga, membuat sertifikat hak tanggungan. Yang keempat, mencatat beban hak tanggungan dalam buku hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah. Yang kelima, menyerahkan sertifikat hak tanggungan kepada kreditor pemegang hak tanggungan. Lahirnya hak tanggungan. Secara yuridis, hak tanggungan lahir pada saat dibuatnya buku tanah hak tanggungan. Tanggal pastinya adalah hari ke-7 setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya, dan jika hari ke-7 itu jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. Sertifikat hak tanggungan. Yang pertama, salinan buku tanah hak tanggungan. Yang kedua, salinan akta pemberian hak tanggungan. Pada sampul sertifikat, terdapat irah-irah dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti glose akte hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah dan dalam pelaksanaan pante eksekusi. Dan itu saja yang bisa disampaikan kepada kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.